Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati serta anak-anak sekalian. Bagaimana kabarnya? Baik, sehat, semangat. Ayo, baik, sehat, semangat. Bagaimana kabarnya? Baik itu tetap baik, sehat, anak-anak sehat, tidak ada yang sakit. Semangat, semangat ya. Jadi mengikuti ini dengan sungguh-sungguh. Yuk semua fokus menghadap ke sini, tidak ada yang menghadap ke sana. Semua fokus menghadap ke sini. Ya, dah. Baiklah, pada kesempatan ini ada acara yang disebut sosialisasi pengolahan sampah. Coba anak-anak mungkin biar dia ini ada ke sana, yuk ikut sana, yuk duduk. Ini operator. Oh ya sip, bagus. Ya. Sini biar bisa fokus ya, biar fokus mengikuti ya. Yuk kita nyanyi dulu, di sini senang, di sana senang. Yang biasa pramuka itu. Siapa anak? Sambil tepuk tangan ya. Di sini senang dan semangat ya. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. Terima kasih anak-anak hebat semua, tetap semangat, tetap bahagia, dan kita selalu mengikuti apa yang ditugaskan Bapak Ibu Guru di sekolah dengan baik dan semangat. Jadi tadi Pak Guru bilang, bagaimana kabarnya? Baik, sehat, semangat. Bagaimana kabarnya? Baik, sehat, semangat. Terima kasih, marilah kita awali pada kesempatan ini untuk sosialisasi kaitannya dengan pengolahan sampah. Anak-anak nanti akan dijelaskan bagaimana caranya mengolah sampah dengan sebaik-baiknya. Coba perhatikan, karena kita tiap hari pasti ada aktivitas. Yuk duduknya yang bagus, jangan di meja. Ya, kalau duduk di bawah sekalian. Ya, perhatikan baik-baik. Yuk, perhatikan baik-baik. Saya perhatikan. Kalau anak-anak setiap hari aktivitas kita meninggalkan sampah, bagaimana sampah itu dikelola agar menjadi sesuatu yang bermanfaat, ya. Oleh karena itu kita fokusnya jangan membuang sampah sembarangan. Sudah disediakan tempat sampah, ya. Oleh karena itu kita perhatikan bersama-sama. Nanti akan disampaikan tentang cara atau bagaimana mengolah sampah yang ada di lingkungan kita. Marilah kita awali dengan berdoa supaya acara ini berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Kalau berdoa tenang ya, kalau berdoa tenang diam. Marilah berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Yang beragama Islam dengan membaca basmalah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini berjalan dengan lancar sampai selesai. Perhatikan benar-benar ya, tidak ada yang rame, fokus ke depan. Anak-anak mendapatkan ilmu tentang pengolahan sampah, anak-anak mendapatkan ilmu cara bagaimana nanti mengolah sampah dengan baik. Itu saja pengantar dari Pak Agus. Untuk selanjutnya kami serahkan Pak Yasin. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Agus Budiwaluyo selaku Kepala Sekolah yang telah memberikan waktu. Di sini saya akan menyampaikan tentang pengolahan sampah. Tapi sebelumnya Pak Yasin ingin melihat kalian semua dulu. Oke? Kalau Pak Yasin bilang pagi, kamu jawabin pagi luar biasa. Itu siap? Yang senang ya? Selamat pagi. Pagi luar biasa. Oke, tepuk tangan dari Isa semua. Oke, seperti yang dikatakan tadi oleh Pak Agus, kita setiap harinya selalu berjumpa dengan sampah. Apa tahu sampah itu? Ayo, siapa yang tahu sampah? Sampah itu apa? Apa? Plastik. Setelah itu apa? Nah, sampah itu adalah bahan sisa atau baik berupa plastik, sisa makanan dan lain sebagainya.
Dalam sampah itu terdapat dua jenis sampah. Yang pertama apa? Sampah organik dan anorganik. Sampah organik itu yang sampah yang seperti apa? Yang bisa apa? Terurai atau bisa membusuk. Sedangkan sampah yang anorganik itu sampah yang susah terurai atau susah membusuk, bahkan tidak bisa membusuk. Oke, Mas Diki bisa mencoba. Mas Diki. Oke, next Mas Orel. Oke, semua material yang dibuang dari kegiatan rumah tangga, perdagangan, industri, dan kegiatan pertanian, bagian dari sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang harus dibuang, yang umumnya berasal dari kegiatan yang dilakukan manusia. Sampah itu berasal dari berbagai macam material ya, salah satunya rumah tangga. Di rumah kamu juga akan menemukan sampah, di sekolah dan di perdagangan, industri, dan lain sebagainya. Lanjut Mas Orel. Bisa. Nih, balik. Nah, itu apa itu sampah ya? Lanjut Mas Orel. Nah, sampah domestik yang pertama, sampah yang berasal dari rumah tangga atau pemukiman. Semisal kamu di rumah itu namanya sampah domestik, sampah yang berasal dari rumah. Yang kedua, sampah non domestik, berasal dari perkantoran, industri, pariwisata, restoran, pertanian, bahkan di sekolah juga termasuk sampah non domestik. Yo, Mas Sarah lanjut. Nah, itu sumber sampahnya ya. Lanjut. Nah, yang pertama sampah anorganik. Tadi benar apa yang kalian katakan tentang sampah organik, yaitu sampah atau bahan-bahan yang susah terurai, bahkan tidak bisa terurai. Okay? Di situ ada banyak sampah. Contohnya apa di situ yang bisa kalian lihat? Apa? Gambar apa itu? Plastik. Selain plastik ada apa aja itu? Kardus, bungkus makanan yang kayak gabus itu ya, styrofoam. Ya, itu adalah jenis-jenis sampah organik yang susah terurai. Untuk mengurainya bahkan memerlukan beribu-ribu tahun, bahkan ratusan tahun ya. Lanjut Mas Orel. Nah, sampah organik tadi seperti ada yang digambar, ada plastik. Nah, sampah anorganik biasanya berupa botol. Terus apa lagi di situ? Kertas. Apa lagi? Plastik, kaleng. Terus apa? Sampah bekas alat-alat elektronik dan lain sebagainya. Nah, yang sering kita jumpai apa? Contoh sampah organik yang kita sering jumpai apa? Plastik ya. Kalau tadi sampah domestik di lingkungan sekolah paling banyak sampahnya sampah plastik. Contohnya apa? Bungkus apa? Bungkus jajan. Terus bekas apa? Botol butungan atau kemasan teh gelas itu ya. Oke. Yang kedua, sampah plastik bisa bertahan sampai ratusan tahun, bahkan ribuan tahun, bahkan bisa tidak terurai, tidak bisa membusuk. Nah, sehingga akan menyebabkan pencemaran. Salah satunya untuk mengatasi pencemaran yaitu dengan cara 3R. Lanjut Mas Farel. Nah, 3R itu apa? Reduce, recycle. Nah, lanjut. Nah, lanjut Mas Farel. Oke, dari 3R itu kamu bisa memilah, dipilah sampah mana yang kira-kira bisa didaur ulang, di recycle itu didaur ulang. Semisal tadi di situ ada gambar dari kemasan apa itu? Kemasan rinso ya, bisa didaur ulang menjadi apa?
keranjang, terus bisa untuk minuman tadi, bisa untuk kerajinan yang lain. Nah itu yang ketiga, tahu sepatu boot? Sepatu boot kalau di sini namanya apa? Sepatu oblong ya. Nah, semisal sepatu oblong di rumah masih tidak terpakai, kamu bisa dimanfaatkan untuk apa di situ? Bu. Nah, okay. Selain itu juga, selain itu semisal di rumah ada botol kemasan seperti mineral dan lain sebagainya, bisa dimanfaatkan seperti gambar yang paling bawah itu buat pot bunga dan lain sebagainya. Lanjut Mas Farel. Nah, reduce adalah kegiatan mengurangi sampah, misalnya membawa tas kantong pada saat belanja, disarankan membeli produk isi ulang dan tidak membeli barang sekali pakai. Ketika kamu belanja di pasar, sebaiknya yang membawa alat atau keranjang atau apa namanya kalau di sini, raincoat ya, raincoat dari rumah. Tujuannya apa? Supaya mengurangi apa? Penggunaan plastik. Bahkan di beberapa minimarket, Alfamart dan lain sebagainya, plastik itu sudah dikenai harga tersendiri. Tujuannya apa? Yaitu supaya untuk mengurangi sampah plastik. Nah, selain itu, ketika kamu belanja tadi seperti membawa keranjang sendiri. Nah, kalau di mall ya pakai tas buatan sendiri. Misalnya tas dari bekas kantong dibuat untuk tas dan lain sebagainya kan bisa. Yuk lanjut. Reuse yaitu kegiatan menggunakan kembali. Misalnya menggunakan kertas bekas untuk catatan memo. Terus memilih produk berupa botol yang dapat digunakan kembali. Oke. Tuh. Lanjut. Recycle ya, tadi seperti yang Pak Yasin katakan, recycle adalah kegiatan mendaur ulang. Misalnya memanfaatkan ban bekas bisa digunakan untuk pot. Pernah lihat di film kartun apa? Upin Ipin. Cikgu disuruh apa? Lomba membuat taman ya, dengan memanfaatkan barang-barang bekas yang ada di lingkungan sekitar kita. Terus mengumpulkan kardus atau kertas untuk dijual ke bank sampah. Alhamdulillahnya di Desa Goa sudah ada bank sampah, di mana setiap hari Minggu sampah akan diambil oleh petugas sampah yang berasal dari remaja atau Karang Taruna. Dari bank sampah itu nanti kita akan berpartisipasi dalam kegiatan bank sampah ya. Kedepannya kita juga akan berpartisipasi dalam kegiatan bank sampah. Kita akan bekerja sama dengan desa. Lanjut Mas Farel. Nah ini pengolahan sampah anorganik daur ulang. Tadi semisal ada botol-botol bekas, koran-koran bekas dibuat kerajinan. Seperti yang kalian pernah buat teh botol gelas bisa dimanfaatkan untuk menghias gelas. Dibuat dengan apa? Cantelan ya, biasanya di jendela-jendela. Kadang tidak membutuhkan alat, kadang kamu cuma sendiri ya biasanya. Sendiri terus nanti akan jadi pecah, kemudian akan jadi sebuah hiasan yang sangat menarik. Lanjut Mas Farel. Nah, itu adalah salah satu contoh pengolahan sampah bungkus kemasan, di mana tadi ada soklin, bungkus soklin bisa dibuat tas, bisa dibuat topi, itu bisa dibuat kayak tempat payung dan lain sebagainya. Nah, itu memanfaatkan barang-barang bekas, kita manfaatkan barang bekas tersebut supaya berguna. Nah,
Tadi pengolahan sampah kaleng minuman, semisal kaleng minuman bisa dibuat seperti itu, buat apa? Tempat pensil, kemudian buat gantungan dengan tadi disentik atau pakai bantuan cutter dan lain sebagainya dibuat untuk kerajinan. Lanjut Mas Wadal. Nah, bank sampah itu apa toh? Yaitu suatu institusi ataupun tempat pemilihan pengumpulan sampah yang dibentuk untuk mengelola dan memaksimalkan nilai sampah dengan prinsip tadi 3R melalui pendekatan berbasis masyarakat. Seperti yang tadi Pak Yasin katakan bahwa di desa Goa juga sudah ada bank sampah. Oke. Kedepannya kita juga akan kerjasama terkait dengan sampah dan cara penjualan. Ya. Karena dengan sampah itu juga ada nilai gunanya ya. Semisal kamu nyai botol tadi dilumpuhkan nanti dijual juga akan ada nilai uangnya. Kardus, buku-buku yang tidak terpakai itu bisa dijual ke bank sampah. Lanjut Mas Model. Nah, tujuan bank sampah itu apa toh? Tujuan utama bank sampah adalah untuk membantu menangani pengolahan sampah yang ada di Indonesia. Selanjutnya adalah untuk menyadarkan masyarakat akan lingkungan yang sehat, rapi, dan bersih. Oke, supaya kamu ketika membuang sampah itu tidak sembarangan. Pak Yasin masih melihat beberapa di selokan ya. Misalnya di pojok situ di atasnya bahkan kan masih ada beberapa sampah yang dibuang di situ ya, karena kurang kesadaran dari masyarakat. Tapi dengan melalui bank sampah yang diadakan dari desa, lama-kelamaan kesadaran masyarakat itu akan tumbuh sehingga untuk membuangnya itu sudah melalui bank sampah yang ada di desa. Lanjut Mas Wada. Nah, dalam proses menabung di bank sampah, di bank sampah tadi, seperti yang Pak Yasin katakan tadi, sampah itu juga mempunyai nilai guna. Salah satunya tadi barang-barang yang barang bekas kita kumpulkan, dipilih dulu ya, sekiranya mana yang masih berguna, masih ada nilai jual, ya. Kemudian kita setorkan atau kita antarkan ke bank sampah. Nanti akan dicatat oleh para petugas yang ada di bank sampah. Nah, uang tersebut bisa kita ambil sewaktu-waktu atau bahkan bisa untuk ditabung untuk kebutuhan yang akan datang. Lanjut Mas Wali. Lanjut. Nah, dampak negatif sampah. Nah, salah satunya adalah pencemaran lingkungan. Ketika sampah dibuang sembarangan di jalan, kamu pernah melihat tidak sampah dibuang di jalanan? Halo. Fokus ya. Oke. Konsentrasi. Apa semangat? Konsentrasi dimulai. Seru ya? Siap? Konsentrasi. Oke, terima kasih. Kita fokus ke depan lagi. Dampak negatif sampah. Salah satunya adalah pencemaran lingkungan. Dimana ketika banyak orang yang membuang sampah di pinggir jalan akan menimbulkan apa? Pencemaran lingkungan. Salah satunya apa? Bau tidak sedap. Pernah lewat di jalan banyak sampah, baunya seperti apa? Bau ya, bau busuk ya. Selain itu juga akan apa? Banyak apa? Bakteri. Lalat ya, banyak lalat. Sehingga ketika lalat itu menghinggap di makanan, bisa menyebabkan sakit perut. Lanjut Mas Warel. Nah, mengganggu keindahan lingkungannya, tempatnya akan terganggu. Yang dulunya indah ketika banyak sampah akan terlihat jelek. Lanjut.
Nah, timbulnya penyakit. Sampah itu adalah sarang penyakit. Ketika banyak sampah, tadi banyak lalat yang berterbangan ketika hinggap di makanan, nanti kita akan sakit dan lain sebagainya. Lanjut Mas. Nah, yang kedua tadi sampah organik. Sampah organik tadi apa? Sampah apa? Yang bisa membusuk. Sampah organik adalah disebut dengan sampah basah, yaitu jenis sampah yang berasal dari jasad hidup sehingga mudah busuk dan hancur secara alami. Ketika didiamkan lama-kelamaan akan hancur sendiri karena dengan proses alami. Contohnya apa? Kalau di rumah ya ada sayuran, misalnya daging, ikan, nasi, rumput, daun dan ranting. Itu ya sampah organik. Lanjut. Nah, cara mengolah sampah organik. Yang pertama, dimasukkan ke dalam kantong. Kebetulan di SD kita sudah ada tempat sampah berwarna apa? Hijau dan merah. Kalau hijau berarti untuk sampah apa? Apa? Organik. Kalau yang merah anorganik. Karena misal di situ ada daun. Ketika kamu menyapu halaman, ketika bikin daun itu dimasukkan ke tong yang warna apa? Warna apa? Hijau, karena daun termasuk apa? Sampah organik. Ketika kamu beli jajanan, semisal beli jajanan ciki yang bungkusnya plastik, kamu masukkan ke mana? Yang warna apa? Merah. Berarti mulai sekarang nanti ketika kamu jajan, tempat atau wadah itu nanti dibuang sesuai dengan tempat sampahnya. Tadi kalau organik ya warna hijau, anorganik di warna tempat sampah yang merah. Gitu ya. Semisal kok temannya ada yang lupa, diingatkan. Orang senene tapi diingatkan. Mulai dibiasakan dari sekarang. Lanjut. Tadi sampah organik itu masuk yang di warna hijau. Nah, dibungkus ya, dikasih kantong ya. Satu lagi, bahasin ke Pak tadi. Ketika kamu minum teh gelas, besok atau nanti diusahakan jangan dibuang di tong sampah yang warna merah. Dipisah tersendiri, nanti dicuci, dipisah, ditumpuk. Nanti kita akan jual di bank sampah yang ada di desa. Selain itu, selain dijual, kita juga bisa mempergunakan untuk kerajinan menghias kelas masing-masing. Itu ya. Mulai sekarang ya. Nanti ya, kalau nanti kamu jajan teh gelas, bekas botolnya itu jangan dibuang di tempat sampah. Nanti dicuci dulu, nanti dibersihkan, nanti ditumpuk per kelas. Kalau sudah terkumpul, nanti tiap minggunya kita setorkan ke bank sampah. Itu ya. Lanjut. Nah, itu kalau di sini juga sudah diambil tiap minggunya ya. Ada yang bawa tosal keliling sekitar lingkungan RT itu ya. Lanjut. Nah, ternyata sampah organik itu juga banyak manfaatnya. Sampah organik khususnya sisa makanan dapat diolah menjadi pakan ternak. Ada yang di rumah memelihara hewan ternak? Ada. Semisal kamu mempunyai sisa makanan berupa nasi, misalnya nasi kok ada yang sisa sedikit, bisa diberikan ke
hewan ternaknya, baik itu ayam, kambing dan lain sebagainya. Oke. Kalau di ternak itu bisa dimanfaatkan sisa makanan itu namanya difermentasi. Difermentasi itu apa namanya? Apa kata lainnya? Dibusuk. Koyo itu loh, ya kan itu difermentasi loh. Tapi caranya ya tempe, bener, tempe juga difermentasi. Tape, tahu. Oke, lanjut Mas Farel. Nah, manfaat sampah organik sebagai kompos. Oke. Kompos itu adalah pupuk yang berasal dari alami. Oke. Aspek utama yaitu tadi menghemat biaya, mengurangi limbah, memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Aspek lingkungan tadi bisa mengurangi pencemaran lingkungan, baik itu polusi udara, air dan lain sebagainya ya. Mengurangi kebutuhan lahan untuk penimbunan. Oke, kita lihat sampah itu pada akhirnya dibuang di mana toh? Namanya apa kalau sampah itu? Dibuang teh putih sampah ini. Lari, bener? Teh putih. Tempat apa namanya itu? Tempat pembuangan sampah. Atau namanya singkatannya apa? TPA. Kalau di Temanggung, TPA-nya itu di Sanggrahan, di Kranggan. Makanya untuk mengurangi penimbunan sampah yang ada di Kota Temanggung, nah kita mulai dari sekarang bisa memilah-milah sampah, gitu. Mana sampah organik, anorganik, bagaimana cara mendaur ulang. Oke, lanjut. Manfaat sampah sebagai kompos ya tadi, sisa makanan bisa kita gunakan untuk pupuk tanaman dan bisa dimanfaatkan bagi hewan ternak. Lanjut Mas Farel. Nah itu contohnya kompos ya, warna hitam, strukturnya remah-remah, lembut. Nah mengandung zat hara. Zat hara itu zat yang menyuburkan apa? Tanah. Oke, lanjut Mas Farel. Next. Nah, pengompasan sampah plastik. Nah, kita besok juga akan belajar tentang pembuatan kompos dari dedaunan ya. Kita bisa manfaatkan daun-daun yang ada di lingkungan SD kita untuk kompos tanaman misalnya bunga dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, itu membuat kompos ke drum ya. Kompos padat disaring jadi kompos cair nanti. Lanjut. Nah, terakhir ya. Cintailah kebersihan karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Kalian senang tidak kalau lingkungan sekolah kita bersih? Nah, maka dari itu mulai sekarang kita harus belajar membuang sampah pada tempatnya dan belajar untuk memilah sampah yang masih berguna. Oke, itu ya. Lanjut Mas. Oke. Besok Pak Yasin akan mengadakan lomba. Lomba untuk kelas 5 dan 4. Kemarin pasukan kuningnya sudah dibagi. Pasukan kuning yang dibagi Pak Toro, Mas hafal tidak? Masih hafal? Atau mau kita buat lagi? Buat lagi, oke. Oke, lombanya kita akan mendesain atau menggambar sampah. Nah, itu kan di luar kan ada sampah warna hijau dan merah. Kita cat ulang lagi. Nah, kalian yang ngecat, kalian bebas menggambar sesuai dengan temanya. Kalau anorganik itu ya gambarnya seperti apa, anorganik gambarnya seperti apa. Nanti tenang saja, ada hadiah khusus, hadiah rahasia lah. Jadi saya ini udah kamu kurang rahasia lagi ya. Khusus untuk kelas 4 dan 5.
Oke, tentang masalah sampah tadi, nanti ya kalau anak yang besar bisa memberi contoh kepada adik-adiknya ya. Semisal adiknya kok membuang sampah tadi plastik dibuang ke tong hijau, ya diingat. Nah, plastik dimasukin kemana tadi? Ke tong warna yang apa? Merah. Daun warna apa daun? Hijau. Rantai warna hijau. Gitu ya. Oke. Untuk kelas yang 1, 2, 3 dan 6 bisa masuk ke kelas masing-masing. 4, 5 bisa di sini. Oke, terima kasih ya. Oke. Pelan-pelan, sebelum-sebelumnya. Stop.